Bab 4307, harinya telah tiba. Tapi saat dia masuk ke rumahmu, aura menakutkan tiba-tiba menerpa dia. Siapa yang berani masuk ke keluargamu kita? Sesosok melintas ke depan, diikuti oleh aura yang luar biasa. Ketika Tan Rongkun melihat ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung menahan nafas. Siapa kamu? Beranikah kamu membobol keluargamu kami? Manajer Liu muncul, dan sejumlah besar murid keluargamu berhamburan dari segala arah. Tan Rongkun dan yang lainnya segera dikepung. Namun melihat budidaya alam Mahayana tingkat kedua Tan Rongkun, keluargamu bahkan tidak mengambil tindakan. Aku datang menemui Tuanmu Muking, tetapi pengawalmu tidak mengizinkanku masuk. Aku tidak punya pilihan selain mendobrak masuk. Kata Tan Rongkun. Kami, Tuan Muking, tidak melihat siapapun. Segera keluar dari sini sebelum saya marah, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Manajer Liu berkata dengan wajah dingin. Bagaimana jika aku tidak pergi? Tan Rongkun tersenyum dingin. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kamu akan tetap hidup. Setelah manajer Liu selesai berbicara, aura di tubuhnya terus membengkak, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Manajer Liu, jangan kasar. Saat ini, Muking bergegas keluar dan berteriak kepada manajer Liu. Setelah berlari ke arah Tan Rongkun, Muking berkata dengan hormat, Paman, mengapa kamu ada di sini? Muking, tolong jangan panggil aku Paman. Saat kakak laki-lakiku mengajarimu keterampilan, itu adalah pertukaran minat, bukan magang. Kakak laki-laki sedang mengasingkan diri, tapi saya khawatir dengan persaingan Anda, jadi saya meminta saya untuk datang dan melihat, dan membawa beberapa biksu ke Sekte Darah dan Tulang. Tan Rongkun berkata pada Muking. Tuan, siapa orang ini? Manajer Liu memandang Tan Rongkun dan bertanya dengan bingung. Manajer Liu, saya telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun dengan orang-orang seperti Sekte Darah dan Tulang. Jika tidak, kekuatan saya tidak akan tumbuh begitu cepat. Dan para biksu yang ayahku persiapkan setiap tahun juga dikirim ke Sekte Darah dan Tulang. Muking memperkenalkan. Ketika manajer Liu mendengar ini, dia segera mengubah senyumannya dan berkata kepada Tan Rongkun, Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat menyinggung perasaan Anda sekarang. Tan Rongkun melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, tidak masalah, siapa yang tidak tahu tidak bersalah. Paman Tuan, kamu belum pernah ke keluargamu. Kali ini kamu akan bersenang-senang di sini selama 2 hari. Setelah aku selesai berkompetisi dengan Dev itu, aku akan kembali bersamamu. Saya akan membiarkan Tuan Liu mengurus urusan para biksu. Saya akan memastikan Anda membawa cukup banyak biksu saat Anda pergi. Muking mengikuti Tan Rongkun dengan hormat dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan bersenang-senang selama 2 hari dan melihat apa yang spesial dari pria bernama Dev itu. Tan Rongkun mengangguk. Lagi pula, dia jarang meninggalkan Sekte Darah dan Tulang, dan tinggal di antara tulang-tulang mati sepanjang hari sangatlah membosankan. 2 hari kemudian, arena di kota Nanju dipenuhi orang. Hari ini adalah hari bagi Dev untuk bersaing dengan Muking. Meskipun pada awalnya tidak banyak orang yang mengetahui tentang persaingan antara keduanya, setelah publisitas Paviliun Wantong, banyak orang dari seluruh wilayah selatan datang untuk menontonnya. Paviliun Wantong memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ini adalah pemikiran seorang pengusaha dan tidak akan mempertimbangkan perasaan Dev dan Muking. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev dan Muking sama-sama mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada yang melihat mereka berdua bertarung sampai mati, dan salah satu dari mereka pasti akan mati di atas ring. Minggir, minggir. Dengan teriakan, kerumunan di sekitar ring perlahan membuka jalan. Muking terlihat berjalan menuju ring dengan wajah bangga. Di belakang Muking ada puluhan murid keluargamu, dan Tan Rongkun juga mengikuti di belakangnya. Melihat Muking muncul, banyak orang mulai berteriak kegirangan. Bab 4308, aku akan membiarkanmu mati. Tuanmu, kita harus menang, saya telah menaruh semua kekayaan saya pada Anda. Tuanmu pasti tak terkalahkan, ayolah. Tuanmu pasti akan menang. Banyak orang yang menonton membeli Muking untuk menang, jadi mereka semua berteriak kegirangan. Muking merasakan tangisan orang-orang di sekitarnya, melangkah ke atas ring dengan arogan, dan kemudian melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilan Muking, jelas dia memiliki keyakinan mutlak. Saat semua orang bersorak, lusinan orang datang dari sisi lain ring. Hanya saja orang-orang ini semuanya adalah kultivator wanita, masing-masing secantik peri, dengan aura dunia lain. Para pembudidaya wanita ini semuanya adalah orang suci di Istana Guanghan. Kemunculan orang suci itu langsung menarik perhatian banyak orang. Di depan orang-orang suci ini adalah Dev, yang mengenakan pakaian biasa dan terlihat sangat sederhana. Kepala istana-istana Guanghan berada di samping Dev, menuju ring bersama-sama. Penguasa istana-istana Guanghan membawa keagungan dari dalam keluar, dan dia tidak marah tetapi dia agung. Semua orang secara otomatis menyingkir. Tuan Dev harus menang, Anda pasti menang. Setelah Dev berjalan di bawah ring, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan.
Anda tidak perlu melihat, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan mendengarkan suaranya. Shen Jizi juga menaruh seluruh kekayaannya pada Dev, karena dia berharap Dev bisa menang. Melihat hanya satu orang yang bersorak untuk Dev, Mu Qing di atas panggung penuh dengan cibiran. Kupikir kamu tidak berani datang, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Mu Qing memandang Dev dan berkata dengan suara dingin. Kenapa aku tidak berani memukulmu seperti ini? Aku bisa melakukannya hanya dengan satu tangan. Aku khawatir kamu tidak berani datang. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasiku untuk membuatku kehilangan akal. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Naik saja ke panggung. Ada hal lain yang harus aku lakukan setelah aku membunuhmu. Mu Qing melambai ke arah Dev dan berkata. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Dev menegakkan tubuhnya sedikit dan langsung mencapai ring. Apakah itu dia? Tan Rongkun terkejut setelah melihat Dev. Apakah kamu kenal Dev ini, rekan Daoistan? Manajer Liu di samping bertanya. Saya bertemu anak ini di toko judi di Paviliun Wantong. Dia membuat klaim besar saat itu sehingga dia ternyata adalah Dev. Kamu baru berada di alam kesengsaraan level 7. Sungguh bodoh jika berpikir untuk mengalahkan Mu Qing. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Tan Rongkun. Dia yakinlah sekarang, Mu Qing pasti akan menang. Rekan Daoistan, jangan meremehkan Dev ini. Orang ini meningkat dengan sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan untuk melompati level berikutnya. Saya sebaiknya memberitahu Tuan Muda untuk berhati-hati. Dev ini mungkin memiliki kekuatan tidak lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama sekarang. Manajer Liu segera menyadarinya setelah melihat Dev naik ke panggung. Pada saat itu, Dev baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia mampu mengikuti Mu Qing untuk bertarung bola balik. Meskipun tidak lebih rendah dari Mu Qing, tidak lebih buruk. Sekarang Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ketujuh hanya dalam 1 bulan. Saya khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama. Pelayan Liu, apakah kamu terlalu berhati-hati? Alam kesengsaraan tingkat ketujuh saja dapat mengalahkan Biksu Mahayana tingkat pertama, mengapa saya tidak mempercayainya? Tan Rongkun memandang manajer Liu dengan jijik dan berkata. Manajer Liu mengabaikannya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, Dev ini sebenarnya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Anda harus lebih berhati-hati. Manajer Liu menggunakan teknik transmisi suara untuk memperingatkan Mu Qing. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan dia mati di arena hari ini. Mu Qing menjawab, dengan tatapan tajam di matanya. Pada saat ini, Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong juga naik ke atas panggung. Kota Nanjing, sebagai kota pegunungan kecil di ujung paling selatan wilayah selatan, tidak memiliki penguasa kota. Bab 4309, Kejutan. Paviliun Master Qian dari Paviliun Wantong juga berperan sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, Paviliun Wantong adalah yang paling kuat di kota Nanjing. Kalian berdua, sekarang kalian berada di atas panggung, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, kalian tidak boleh membalas dendam setelah turun dari panggung. Setelah Paviliun Master Qian selesai berbicara, dia melambai ringan di sudut ring. Segera, sinar cahaya muncul di sekitar arena, menutupi seluruh arena. Berdengung. Saat cahaya menyelimuti arena, terjadi ledakan getaran luar angkasa, dan ada formasi yang menghalangi seluruh arena. Ini juga untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Dev, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 bulan, Anda akan dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Tapi tidak peduli seberapa cepat Anda meningkat, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Wajah Mu Qing penuh percaya diri, aura di tubuhnya perlahan berkumpul, dan kekuatan yang tak tertandingi muncul. Di belakang Mu Qing, warna merah darah samar muncul, dan tekanan mengerikan langsung datang ke arah Dev. Pemaksaan ini seperti preman yang tidak terlihat, mengunci Dev dengan kuat. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Mu Qing memberikan pukulan kuat kepada Dev. Tapi Dev berdiri tak bergerak, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Mu Qing sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan di wajahnya, dalam 10 gerakan, aku akan membuat darahmu berceceran di tempat. Setelah mengatakan itu, Mu Qing meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kabut darah di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang terlihat menebas ke arah Dev, cepat dan ganas. Dev memanfaatkan situasi ini dan memblokirnya. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev. Pedang pembunuh naga berdiri tepat di depannya dan mengeluarkan raungan naga, menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian. Semua orang melihatnya dengan kaget, sedikit sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa pedang Mu Qing begitu kuat sehingga secara tak terduga dapat diblokir oleh Dev dengan mudah. Dan tidak ada yang merasakan semburan aura dari Dev. Mungkinkah orang ini, dengan kekuatan tubuhnya saja, mampu menahan pukulan dari Biksu Mahayana tingkat pertama? Wajah manajer Liu sangat terkejut.
Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Dev bukanlah apa yang ditunjukkan oleh wilayahnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Dev, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu menakutkan. Dia benar-benar memblokir serangan Mu Qing hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia terlihat sangat santai dan nyaman, dan tidak ada jejak perjuangan hidup dan mati. Dev memandang Mu Qing dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Pedang pembunuh naga terus membuat naga mengaum di tangannya. Mu Qing sedikit mengernyit, dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Dev tidak mengeluarkan aura apapun, dan memblokir serangannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan Tan Rongkun, yang selalu meremehkan Dev dan percaya bahwa Dev pasti akan kalah, matanya membelalak saat ini, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, semua orang mulai mengevaluasi kembali dan mendefinisikan kekuatan Dev. Namun hanya Dev sendiri yang mengetahui bahwa ia tidak menahan serangan Mu Qing hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya saat ini. Dev menggunakan kekuatan tubuh api sejatinya. Anda harus tahu bahwa tubuh api sejati Dev saat ini tidak lagi kosong, ia sudah mengeras. Karena api sejati Dharmakaya ini setara dengan tiruan Dev, kekuatan dan aura kedua tubuh tersebut persis sama, jadi tidak akan ada yang menyadarinya. Semua orang mengira Dev hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir pukulan Mu Qing. Ini adalah pertama kalinya Dev menggunakan kekuatan tubuh api sejati. Setelah tubuh api sejati sepenuhnya dipadatkan, tubuh fisik Dev akan menjadi 2 kali lebih kuat. Nak, kamu mengambil pedangku. Mu Qing berteriak dingin dan tiba-tiba melompat ke udara, menebas pedang panjang di tangannya. Kali ini cahaya pedang melonjak dengan liar, membubung langsung ke langit. Saat pedang itu jatuh, kekosongan itu akan terkoyak. Bab 4310, apakah hanya ini yang kamu punya? Boom! Pedang Mu Qing menebas, dan seluruh kehampaan meledak. Arena besar berguncang bersamanya, gelombang udara tersebar, dan bahkan formasi di sekitar arena pun terdistorsi. Semua orang di sekitar terkejut, dan banyak orang bahkan mundur. Jika formasi tidak dapat menahan ini dan akibatnya menyebar, banyak biksu yang akan menderita. Ketika gelombang udara menghilang dan perhatian semua orang kembali kering, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Dev masih berdiri tak bergerak, memegang pedang pembunuh naga tanpa perubahan apapun. Bahkan ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pedang Mu Qing sepertinya tidak mengenai Dev sama sekali. Sebelum energi pedang tajam mencapai Dev, semuanya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Banyak biksu yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa Mu Qing adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, dan Dev adalah biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, dia tidak mungkin keterlaluan. Di depan Dev, Mu Qing, alam Mahayana tingkat pertama, tampak tidak berharga. Apakah Tuan Dev begitu kuat? Bahkan alam Mahayana tingkat pertama tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Kepala istana Guanghan melihat sosok Dev dan berkata dengan kaget. Anda tahu, sebulan yang lalu, Dev masih menjadi orang yang membutuhkan perlindungannya. Namun hanya dalam 1 bulan, kekuatan Dev menjadi tak terduga, dan penguasa istana Guanghan bukan lagi lawannya. Hal ini membuat kepala istana Guanghan sedikit bersemangat. Jika bukan karena identitas kepala istana Guanghan, dia mungkin telah jatuh ke pelukan Dev. Dev adalah orang paling berbakat yang pernah dia lihat, terutama dia yang menyelamatkan nyawanya, jadi wajar jika penguasa istana Guanghan diam-diam mendoakannya. Pada saat ini, wajah manajer Liu menjadi sangat jelek. 2 serangan Mu Qing semakin kuat setiap saat, tetapi tidak menggerakkan Dev sama sekali. Ini bahkan jika Dev tidak melakukan serangan balik. Jika situasi ini terus berlanjut, dia tidak dapat membayangkan apakah Mu Qing masih bisa keluar dari ring hidup-hidup. Wajah Tan Rongkun juga serius saat ini, dan tidak ada lagi ekspresi menghina di awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev memang sangat tidak sesuai dengan wilayahnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dev berani mengatakan omong kosong seperti itu ketika dia berada di rumah judi. Tuan Dev, Anda luar biasa, luar biasa. Tuan Dev pasti akan menang. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia meraung kegirangan. Dia bahkan mendapat bendera dari suatu tempat dan mengibarkannya dengan keras untuk menyemangati Dev. Para biksu di sekitarnya tampak serius dan tidak berdaya. Jika mereka tahu bahwa Dev begitu hebat, mereka pasti akan bertaruh pada Dev. Banyak orang menaruh seluruh kekayaannya pada Mu Qing. Jika Mu Qing kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Mu Qing berada di atas panggung, mengertakkan gigi dan menatap Dev. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kekuatan spiritual samar memancar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritual ini perlahan menyebar, menyebabkan ruang mulai berfluktuasi, dan menjadi semakin intens. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas yang memancarkan cahaya keemasan mulai menutupi tubuh Dev. Meskipun tubuh api sejati sangat berguna, Dev tidak selalu bisa menggunakan kekuatan tubuh api sejati, karena tubuh api sejati belum mencapai tahap pemadatan sempurna. 2 serangan barusan, tubuh api sejati juga mengalami banyak pukulan, tetapi di mata semua orang, Dev sama sekali tidak terluka. Jika kamu memiliki kemampuan kecil ini dan ingin membunuhku dalam 10 gerakan, itu agak mustahil, bukan?
Dev memandang Muking dengan ekspresi bercanda dan berkata. Melihat ekspresi bercanda Dev, Muking hampir mati marah, dan di depan semua orang. Bab 4311, coba saja dan Anda akan tahu. Kamu pria sombong, aku akan membuatmu membayar harganya. Muking meraung, kabut darah tak berujung muncul di belakangnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Muking. Ekspresi Muking sangat jelek. Dia adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, tapi dia dipermalukan di depan umum oleh Dev, master tingkat ketujuh di alam kesengsaraan. Kedua serangannya tidak mampu melukai Dev sedikitpun. Muking juga mulai menghadapi kekuatan sejati Dev. Aura alam Mahayana tingkat pertama terus meledak, dan pembuluh darah di dahi Muking menonjol. Dharmakaya, muncul. Bus. Mengikuti raungan Muking, sosok perlahan muncul di kabut darah merah di belakangnya. Sosok ini membuka langit dan bumi dan berdiri di antara langit dan bumi, seperti gunung. Saat tubuh Dharma muncul, cahaya merah mengalir, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya muncul, dan bumi bergetar dan angin serta awan berubah warna. Semua orang tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Tubuh Dharma di belakang Muking jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Ini seharusnya merupakan hasil kerja keras Muking selama sebulan. Semua orang memandang Dharmakaya, dan semua orang merasa sangat kecil. Ketika Tan Rongkun melihat Dharmakaya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata dengan heran, di mana Muking mempelajari Dharmakaya ini. Terlalu menakutkan. Tak seorang pun di Sekte Darah dan Tulang mereka mengetahui teknik ini, bahkan kakak laki-lakinya pun tidak. Jelas sekali, Tan Rongkun mempelajari hal ini dari orang lain, tetapi ini normal. Sebagai putra keluargamu, dia menghabiskan banyak uang untuk mempelajari beberapa keterampilan guna meningkatkan kekuatannya dan Sekte Tulang, dia juga bukan murid dari Sekte Darah dan Tulang. Tidak perlu mengikuti aturan apapun. Ketika penguasa istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat Dharmakaya di belakang Muking, mereka terkejut dan mulai berkeringat untuk Dev. Karena saat ini, kekuatan di tubuh Muking jelas terus meningkat. Badan Poro Dharma memang sangat bagus, namun sayang sekali badan Dharma Anda belum memadat dan terlalu lemah. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana keadaan tubuhku. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya. Bayangan itu menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa bayangan yang muncul di belakang Dev ternyata adalah dirinya sendiri. Dan ada nyala api yang berkobar mengelilingi Dharmakaya ini. Bagaimana orang ini bisa memadatkan Dharmakayanya? Dia hanya berada di tahap kesengsaraan. Ini tidak mungkin. Manajer Liu terkejut dan berkata tidak percaya. Semua orang memandang Dev dengan kaget. Tubuh Dharma yang dipadatkan Muking hanyalah bayangan orang lain, yang dipanggil dengan menggunakan keahliannya. Dan Dharmakaya Dev ternyata adalah dirinya yang sebenarnya. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang beku di alam kesengsaraan dapat memadatkan tubuh Dharma. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memadatkan tubuhmu sendiri? Ilusi itu pasti ilusi. Melihat ini, Muking tidak percaya Dev bisa memadatkan Dharmakayanya. Entah itu halusinasi atau bukan, kamu akan tahu jika mencobanya. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya perlahan melayang, dan dia berdiri di depan tubuh raksasa itu. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, membuat orang harus menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya. Api sejati Dharmakaya, buka. Boom. Dengan ledakan, langit dan bumi langsung dipenuhi api. Kekuatan mengerikan, disertai api, meletus dari kaki Dev. Muking langsung terpesona oleh kekuatan ini, dan bahkan tubuh Poro di belakangnya mulai bergetar. Wajah Muking memerah, dan ada darah di sudut mulutnya. Namun, Dev tidak berhenti. Dia memegang pedang pembunuh naga dan tubuhnya dikelilingi oleh api. Api dan nafas yang tak berujung keluar dari teknik api sejati, terus-menerus berdampak pada kehampaan, membuat seluruh kehampaan bergetar dan sepertinya runtuh. Bab 4312, Kepala Jatuh ke Tanah. Dev tidak keberatan kali ini, tetapi ingin melihat sejauh mana jangkauan tubuh Dharma api sejati miliknya. Nafas api yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Dev. Semua orang hanya bisa melihat tubuh api sejati yang besar, dan Dev tidak lagi terlihat. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam kesengsaraan? Monster, Dev ini benar-benar monster. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana sebenarnya terluka oleh alam kesengsaraan, dan dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang memandang Dev di depan mereka dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Awalnya saya mengira Muking bisa menjatuhkan Dev dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Namun kini tampaknya hasilnya justru sebaliknya. Wajah Tan Rongkun menjadi sangat jelek. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah mengira bahwa Dev begitu kuat. Meskipun dia juga tahu bahwa aliansi penyegel iblis menggunakan persembahan ratusan tahun untuk memburu Dev, itu tidak berarti bahwa Dev, yang berada di alam kesengsaraan, menunjukkan kekuatan yang melebihi alam Mahayana. Muking mengertakkan gigi dan menyeka darah dari sudut mulutnya.
Seluruh tubuhnya perlahan menyatu dengan tubuh Dharma di belakangnya. Pedang panjang di tangannya langsung dipegang di tangan tubuh Dharma, tubuh juga meningkat ratusan kali lipat. Pedang darah besar itu menebas ke arah Dev. Kali ini cahaya pedang itu jelas jauh lebih terang. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang menyebabkan jalan itu mengaum dengan kekuatan yang menghancurkan. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia mampu mengalahkan semua metode dengan kekuatan. Gemuruh. Tubuh api sejati Dev juga mengambil gambar. Seekor naga api muncul dan langsung mengalahkan cahaya pedang, tetapi langkah kaki Dev tidak bergerak sama sekali. Ah! Mu Qing menjadi gila, dia terus mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sinar pedang jatuh ke arah Dev seperti tetesan hujan. Pada saat ini, ekspresi Mu Qing berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh yang kejam. Kamu bukan tandinganku. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengaku kalah? Sekarang 10 gerakan telah berlalu, biarkan aku mengambil kepalamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba keluar dari api, dan kemudian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Boom! Hanya dengan satu pedang, dia menelan gunung dan sungai dengan amarah dan membangkitkan cahaya pedang. Tubuh Dharma, yang seperti gunung, perlahan menghilang di bawah pedang Dev. Tubuh Mu Qing muncul, tapi matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Pedang berdarah di tangannya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang, dan garis tipis berwarna merah darah muncul dari leher Mu Qing. Bang! Mu Qing membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, kepalanya langsung jatuh ke atas ring, dan kemudian tubuhnya terjatuh dengan keras. Kilatan cahaya spiritual memancar dari tubuh Mu Qing, tetapi ditembakkan oleh Dev dengan semburan api, yang langsung menyelimuti cahaya spiritual tersebut. Ah! Jeritan melengking terdengar, inilah semangat Mu Qing. Dia awalnya ingin melarikan diri dari tubuh fisiknya, tetapi selama dia meninggalkan jejak jiwanya, masih ada harapan bahwa dia dapat membentuk kembali tubuh fisiknya dan bertahan hidup. Namun siapa sangka Dev bahkan tidak mau melepaskan jiwanya. Dia jelas ingin membunuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Berhenti. Ketika manajer Liu melihat ini, dia menjadi marah dan niat membunuh langsung muncul. Yang lain juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa Mu Qing benar-benar terbunuh, dan bahkan jiwa yang tersisa pun tidak selamat. Manajer Liu bergegas menuju ring, tetapi dia menemukan formasi di sekitar ring, dan tubuhnya langsung diblokir kembali. Tan Rongkun langsung tercengang. Dia bahkan tidak bereaksi saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Qing akan mati begitu cepat. Ini adalah Master Alam Mahayana tingkat pertama, mengapa dia mati seperti ini? Biarpun kamu dikalahkan, kamu tidak seharusnya dibunuh begitu saja. Ini benar-benar melenceng. Bersambung.